Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Pada siang ini saya akan menjelaskan materi pajak penghasilan pasal 21, tapi masih di bagian pertama, ya. Karena untuk PPh pasal 21 ini akan terbagi 3 bagian pertemuan, ya. Yang untuk siang ini kita bagian pertamanya. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Sebelumnya saya akan share materi saya terlebih dahulu. Dasar peraturan yang mengatur tentang ketentuan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 itu didasarkan kepada yang undang-undang terakhirnya nomor 36 tahun 2008. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya terbagi 2 pada intinya. Yang pertama adalah peraturan Menteri Keuangan, yang kedua adalah peraturan Dirjen Pajak. Nah, ketentuan yang masih berlaku sampai hari ini untuk peraturan Menteri Keuangannya itu nomor 4252 tahun 2008, sedangkan untuk petunjuk teknisnya itu diatur di peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 tahun 2016. Dan ini saya berikan beberapa dasar peraturan yang ada pengaturan khusus terkait dengan PPh pasal 21. Apa yang akan kita bahas di siang ini? Yang pertama terkait pengertian PPh pasal 21, kedua pemotong PPh pasal 21, yang ketiga subjek dan non-subjek PPh pasal 21, yang terakhir adalah objek dan non-objek PPh pasal 21. Kita mulai dengan pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu termasuk kelompok jenisnya withholding tax. Artinya pajak yang dipotong atau dipungut. Ya. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan yang memberikan penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Jadi kata kuncinya dari pengertian PPh pasal 21, yang pertama adalah pajak yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan. Kemudian yang kedua adalah gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai penerima penghasilan. PPh pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ya. Jadi dengan kata lain, setiap pemotongan pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi itu sebenarnya merupakan kredit pajak bagi wajib pajak orang pribadi tersebut yang nanti akan menjadi pengurang terhadap PPh terutang orang pribadi tersebut di akhir tahun pajak. Kita lanjutkan, siapakah pemotong PPh pasal 21? Ada 5. Yang pertama, pemberi kerja. Terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang perwakilan atau unit dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut. Jadi pemotong PPh pasal 21 yang pertama adalah pemberi kerja.
Itu bisa orang pribadi, bisa badan. Nah, badan bisa bentuknya cabang, perwakilan, atau unit, ya. Karena ada ketentuan setiap kewajiban melaporkan PPh Pasal 1 itu melekat kepada masing-masing cabang, ya. Pemotong PPh Pasal 1 yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk instansi TNI Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong yang ketiga adalah dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial pajak penghasilan tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium, komisi fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan. Jadi kalau kalian perhatikan, yang pemotong pasal 21 yang keempat ini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, ya, membayar penghasilan yang berupa honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain, ya. Kemudian termasuk juga pembayaran honorarium, komisi, fee, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Kemudian honorarium, komisi fee, dan imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Jadi kalau kalian perhatikan, yang keempat ini terkait dengan pembayaran honorarium, komisi fee, atau pembayaran lain, baik yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, juga termasuk peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang. Kemudian pemotong PPh Pasal 1 yang kelima adalah penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi yang berkenaan dengan suatu kegiatan. Jadi ada 5 pemotong PPh Pasal 21, ya. Jadi pada prinsipnya si pemotong Pasal 21 apabila melakukan pembayaran kepada pihak lain, ya, berupa penghasilan, itu maka ada kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan bukan pemotong Pasal 21. Jadi artinya kalau pihak yang bukan pemotong Pasal 21 melakukan pembayaran penghasilan kepada pihak lain, maka tidak ada kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21. Siapa saja pihak yang bukan pemotong Pasal 21? Ada 2. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional. Sebagai contoh, misal ada kantor perwakilan negara asing di Jakarta, itu melakukan pembayaran kepada staf asingnya. Maka terhadap pembayaran penghasilan kepada staf asingnya itu tidak dipotong PPh Pasal 21 karena kantor perwakilan negara asing bukan pemotong PPh Pasal 21. Terlanjutkan dengan membahas subjek PPh Pasal 21. Ya. Kalau kita bicara subjek berarti adalah si penerima, ya. Kalau kita bicara pemotong berarti si pemberi, ya. Nah, sekarang subjek PPh Pasal 21 ada 6. Yang pertama adalah pegawai.
Jadi si pemberi penghasilan membayar penghasilan kepada pegawai. Berarti atas pembayaran penghasilan tersebut merupakan objek 21. Karena pemotongnya pemberi kerja, yang menerima adalah pegawai ya. Jadi artinya pemotong memenuhi syarat, subjek PPh-nya memenuhi syarat ya. Maka jumlah yang dibayar itu merupakan objek PPh pasal 21. Jadi saya ulangi, subjek PPh pasal 21 yang pertama adalah pegawai. Kemudian yang kedua adalah penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua termasuk ahli warisnya ya. Jadi apabila misalnya si penerima tersebut sudah meninggal dunia, maka pembayaran kepada ahli warisnya juga itu merupakan objek PPh pasal 21. Yang kemudian yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Itu meliputi maksudnya ya profesi yang terkait dengan bukan pegawai yang merupakan subjek pasal 21. Yang pertama adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Nah, untuk yang kelompok tenaga ahli ini itu ada 8 profesi ya. Ini kalian harus ingat, ada 8 profesi. Yang pertama pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Nah, kelompok tenaga ahli ini itu masuk ke dalam kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan. Jadi maksudnya jika perusahaan menggunakan jasa akuntan, maka terhadap pembayaran kepada akuntan tersebut selama dia sepanjang akuntan tersebut adalah orang pribadi, maka terhadap penghasilan yang dibayar kepada akuntan tersebut merupakan objek pasal 21. Kemudian profesi lain yang masuk golongan bukan pegawai yang B, yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Kemudian yang C, olahragawan, yang D, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang E, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang F, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Ya. Kemudian G, agen iklan, H, pengawas dan pengelola proyek, I, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Ya. Kemudian J, petugas penjajah barang dagangan. Ini salesman atau sales girl ya maksudnya. Kemudian petugas dinas luar asuransi. Ini agen asuransi contohnya. Kemudian L, distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya ya. Jadi ini adalah profesi-profesi yang masuk kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pemberian jasa di mana terhadap penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Kita lanjutkan subjek PPh pasal 21 yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian yang kelima, mantan pegawai. Nah, mantan pegawai ini maksudnya begini, jadi ada pegawai sudah berhenti, tetapi tetap menerima pembayaran, misalnya berupa bonus ya atau tantiem atau jasa produksi dibayarkan kepada mantan pegawai yang telah keluar ya. Maka terhadap pembayaran tersebut tetap merupakan objek PPh pasal 21 walaupun pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi. 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan antara lain A. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya ya. Jadi misalnya ada sebuah perlombaan, terhadap peserta perlombaan tersebut, misalnya diberikan uang saku, diberikan uang
transport, dan sebagainya. Maka terhadap pembayaran uang tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian kita lanjutkan untuk peserta kegiatan. Yang berikutnya, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja. C. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. D. Peserta pendidikan dan pelatihan. E. Peserta kegiatan lainnya. Jadi setiap pembayaran kepada peserta kegiatan dalam bentuk dan nama apapun itu merupakan objek PPh pasal 21. Mau baik menggunakan nama istilahnya uang saku, uang transport, uang perjalanan, itu semua terhadap penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Jadi itulah 6 kelompok yang merupakan subjek PPh pasal 21. Kita lanjutkan dengan yang bukan subjek PPh pasal 21, yaitu ada 2. Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi yang dimaksud di sini adalah si penerima penghasilan tersebut bukan warga negara Indonesia dan dia bekerja di kantor perwakilan diplomatik negara asing. Tetapi jika si penerima penghasilan tersebut warga negara Indonesia dan bekerja di kantor perwakilan diplomatik, maka tetap terhadap penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Sekarang untuk yang bukan subjek PPh pasal 21 yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sama ya, ketentuan ini seperti yang nomor 1. Ya. Jika bukan warga negara Indonesia tapi bekerja di perwakilan organisasi internasional, maka terhadap penghasilannya tersebut bukan merupakan objek PPh pasal 21. Menjadi berbeda jika yang bekerja di perwakilan organisasi internasional tersebut adalah warga negara Indonesia yang dia menerima penghasilan. Maka terhadap penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21. Kita lanjutkan. Memahami objek PPh pasal 21. Ada 10 objek. Kita mulai yang pertama. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya. Untuk 1 dan 2 ini pada prinsipnya sama. Perbedaannya kalau yang nomor 1 dia masih aktif bekerja, kalau yang kedua tidak aktif bekerja lagi atau pensiunan. Maka terhadap penghasilan yang kedua-duanya, baik yang diterima pegawai tetap maupun pensiunan, itu merupakan objek PPh pasal 21. Nah, khusus untuk pegawai tetap, penghasilan yang diterimanya itu terbagi 2. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Kalau yang teratur itu adalah gaji yang dibayar setiap bulan. Kalau yang tidak teratur, misalnya bonus, THR. Kita lanjutkan nomor 3, objek PPh pasal 21. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Jadi uang pesangon, uang tunjangan hari tua, jaminan hari tua, itu merupakan objek PPh pasal 21. Lebih tepatnya, objek PPh pasal 21 PPh final. Maaf, saya ulangi. Lebih tepatnya, objek PPh pasal 21 final. Khusus untuk yang nomor 3. Kemudian objek yang keempat adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
Yang kelima adalah imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap. Ya. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kesepuluh, termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Ya. Nah, saya yang menjelaskan angka 10, yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pemberian dalam bentuk natura itu secara umum adalah pemberian yang tidak berbentuk uang, tapi berbentuk barang. Misalnya beras, gula, dan sebagainya. Nah, sedangkan pemberian kenikmatan, ya, itu adalah sama dengan contoh natura tadi. Pengertiannya adalah pemberian yang tidak berbentuk uang, tetapi berbentuk fasilitas. Misalnya fasilitas telepon, fasilitas pulsa, fasilitas kendaraan, fasilitas rumah atau mes. Ya, mes itu atau asrama karyawan. Ya. Jadi pemberian-pemberian perusahaan kepada si penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan itu merupakan objek PPh pasal 21. Jika yang memberinya adalah wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, artinya perusahaan itu masuk ke dalam kelompok wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Dan yang kedua adalah wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Nah, selain dua kelompok wajib pajak yang tadi saya sebut, itu bukan merupakan pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan objek pajak. Hanya untuk dua kelompok wajib pajak saja. Jika dilakukan pemberian natura atau kenikmatan, maka merupakan objek pasal 21. Saya lanjutkan, bukan objek PPh pasal 21. Artinya dikecualikan sebagai objek pasal 21. Ada 5. Yang pertama adalah pembayaran manfaat dan santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Ya, tadi di slide sebelum saya jelaskan, jika pemberian natura dan atau kenikmatan dilakukan oleh dua kelompok wajib pajak, yang pertama wajib pajak yang penghasilan dikenakan pajak final dan yang deemed profit, maka dia masuk ke dalam kelompok objek PPh pasal 21. Jadi setiap pemberian natura dan kenikmatan merupakan objek pasal 21. Tapi di luar wajib pajak yang dua tadi, itu bukan objek pasal 21. Itu maksudnya. Yang ketiga adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi maksudnya begini, jadi iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua JHT
yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawannya itu bukan merupakan objek PPh pasal 21. Dengan kata lain, iuran tersebut tidak menambah penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21. Oke. Saya lanjutkan. Berikutnya bukan objek PPh pasal 21. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keuangan, lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi pemberian zakat ya atau sumbangan keagamaan oleh pemberi kepada pihak lain yang kita sebut penerima, maka terhadap pengeluaran zakat atau sumbangan keagamaan tersebut bukan merupakan objek 21 sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan si penerima. Ya. Kita lanjutkan yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada 5 penghasilan yang bukan merupakan objek PPh pasal 21. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, pada prinsipnya objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang dibayarkan oleh si pemberi kerja kepada si penerima penghasilan. Nah, si penerima penghasilan ini disebut dengan istilah subjek PPh pasal 21. Saya lanjutkan menjelaskan tentang tarif progresif pasal 21. Ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama adalah 5%. Nah, untuk kalian ketahui, tarif PPh pasal 21 ini diatur di dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Maka dikenal juga dengan istilah tarif pasal 17. Ada 4 lapisan. Yang pertama 5% ini berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Kemudian lapisan kedua 15% itu berlaku untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Lapisan keempat 25% berlaku untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta. Kemudian lapisan keempat 30% berlaku untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Nah, tarif ini 5%, 15%, 25%, 30% hanya berlaku jika si penerima penghasilannya memiliki NPWP. Jika si penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pasal 17 ini harus ditambah dengan kenaikan 20% lebih tinggi. Ya. Sebagai contoh, 5%. Ini adalah tarif untuk yang penerima yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk penerima yang tidak memiliki NPWP berlaku tarif 6%. Berarti lebih tinggi 1%. Nah, 1% itu merupakan 20% dari tarif normalnya, yaitu 5%. Itu merupakan sanksi karena tidak memiliki NPWP sebesar 1%. Sehingga tarif yang dikenakan adalah 6%. Bagi si penerima yang tidak memiliki NPWP. Jadi pada prinsipnya 20% lebih tinggi dari tarif normal pasal 17. Jika si penerima penghasilan tidak memiliki NPWP. Saya lanjutkan menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
PTKP merupakan pendapatan yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Nah, dalam perhitungan pasal 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto. Sekarang kita bicara besarnya PTKP. Untuk wajib pajak orang pribadi, artinya orang pribadi itu dirinya sendiri, baik dia sudah menikah atau dia belum menikah, hanya untuk dirinya sendiri, besar PTKP adalah 54 juta. Nah, apabila wajib pajak itu menikah, berarti dia memiliki istri, maka besarnya PTKP mendapat tambahan 4.500.000. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000. Nah, apabila misalnya memiliki anak, ya, tanggungan, maka anak atau tanggungan itu yang diperkenankan sebagai pengurang dalam PTKP itu maksimal 3. Ya. Nah, setiap tambahan tanggungan tersebut, besar PTKP bertambah 4.500.000. Nah, ketentuan tentang tanggungan sebanyak 3 tersebut ada ketentuan khusus. Itu hanya berlaku untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan tambahan tanggungan maksimal 3 itu ada ketentuan. Jadi tidak semua bisa dijadikan tanggungan 3, tetapi harus ada memenuhi syarat ketentuan, yaitu harus anggota keluarga sedarah, ya, dalam garis keturunan lurus. Jadi maksudnya sedarah dalam garis keturunan lurus maksudnya ke atas berarti bapak atau ibu, kalau ke bawah itu artinya anak, ya. Jadi garis lurus. Jadi yang dapat dimasukkan ke dalam sebagai tanggungan dalam PTKP adalah bapak ibu atau anak ke bawah garis lurus. Kemudian yang kedua ketentuannya adalah keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Semenda maksudnya adalah di samping. Jadi kalau wajib pajak dia punya istri, maka mertua, bapak mertua dan ibu mertua dapat dimasukkan ke dalam tanggungan, ya. Atau anak bawaan dari istri, anak istri, ya. Jadi misalnya istrinya sudah punya sebelum menikah, istrinya sudah punya anak sebelumnya. Berarti anak dari istri tersebut dapat masuk sebagai tanggungan, ya. Tapi maksimal yang diperkenankan pajak adalah 3. Yang ketiga yang dapat dimasukkan ke dalam tanggungan adalah anak angkat. Jadi berapapun yang diperkenankan oleh pajak, baik dari garis keturunan lurus, dalam sedarah atau semenda, dan anak angkat, itu maksimal hanya diperbolehkan 3. Nah, untuk tambahan, istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, itu mendapat tambahan PTKP sebesar 54 juta. Jadi maksudnya begini, suami bekerja, berarti PTKP untuk suami 54 juta diri sendiri. Kemudian karena memiliki istri, maka mendapat tambahan 4.500.000, ya, 54 juta dirinya sendiri, tambahan karena dia menikah 54.500.000. Dan kemudian istrinya ternyata memiliki kegiatan usaha, ada profesi, ya, ada bisnis. Maka penghasilan dari usaha istri itu akan digabung dengan penghasilan suami, ya. Saya ulangi, penghasilan dari usaha istri digabung dengan penghasilan suami. Maka PTKP terhadap istri yang di mana penghasilannya digabung dengan penghasilan suami mendapat tambahan PTKP baru sebesar 54 juta. Jadi 54 juta tambah 4,5 juta tambah 54 juta. Tapi dengan syarat istri penghasilannya digabung dengan suami. Ya. Itulah ketentuan tentang PTKP. Nah, ketentuan PTKP khusus untuk pegawai perempuan, bagi pegawai perempuan yang sudah menikah hanya sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Jadi artinya ada seorang pegawai perempuan sudah menikah, maka dalam rangka menghitung pasal 21 untuk terhadap penghasilan pegawai tersebut, perempuan tersebut, maka PTKP-nya dihitung untuk dirinya sendiri, yaitu TK 0. Nah, bagaimana dengan statusnya menikah dengan anaknya, tanggungan anak?
itu nanti ikut ke perhitungan suaminya ya. Jadi tidak diperhitungkan ke dalam sebagai pengurang penghasilan pegawai perempuan tersebut. Nah, bagi perempuan yang belum menikah, maka PTKP bisa dihitung diri sendiri dan PTKP orang yang ditanggung. Misal pegawai perempuan itu yang belum menikah, tetapi dia menanggung ibu bapaknya. Itu maksudnya. Berarti ibu bapak ini dalam garis keturunan lurus ya. Maka ibu bapak itu bisa masuk ke dalam perhitungan PTKP-nya. Sehingga menjadi PTKP-nya tanggungannya 3, yaitu dirinya sendiri ditambah dengan ke ibu bapaknya. Baik, saya lanjutkan dengan saat terutang PPh pasal 21. Saat terutang PPh pasal 21 kita bagi dua jenis. Itu yang berlaku bagi pemotong yang pertama ya. Jadi pemotong ini maksudnya adalah pemotong PPh pasal 21. Saat terutang pasal 21-nya adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Jadi maksudnya begini. Misalnya bulan ini si perusahaan membayar penghasilan yang merupakan objek pasal 21. Maka terutangnya pasal 21 itu kepada dicatat yaitu paling lambat adalah akhir bulan ini ya, saat dilakukannya pembayaran. Nah, jadi dia harus memotong pasal 21, menyetor pasal 21 dan melaporkan pasal 21 untuk bulan sekarang ya, sesuai dengan bulan pembayarannya. Kemudian saat terutang pasal 21 bagi si penerima penghasilan adalah saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Jadi prinsipnya sama, hanya dua pihak ya, si pemotong dan si penerima penghasilan. Sama-sama saat terutangnya untuk pasal 21 adalah sama. Ya. Kemudian kewajiban pemotong. Ya. Itu setelah melakukan pemotongan, melakukan pembayaran pasal PPh pasal 21. Kemudian melakukan pelaporan PPh pasal 21. Kemudian punya kewajiban membuat bukti potong PPh pasal 21. Kewajiban bagi pemberi kerja yang memotong pasal 21, ya, kita lihat yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 21, kemudian membuat bukti nomor 2, bukti pemotongan. Kemudian yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 21 itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dia kalau misal melakukan pemotongannya itu di bulan Maret, maka PPh pasal 21 tersebut disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu bulan April. Kemudian yang kewajiban yang keempat, melaporkan SPT PPh pasal 21, ya, itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misal pemotongan pasal 21 dilakukan di bulan Maret, penyetoran PPh pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 10 April, pelaporan SPT masa bulan Maret dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan April. Kemudian kewajiban yang kelima adalah menyampaikan SPT PPh pasal 21 itu tidak berlaku jika PPh pasal 21 tersebut pada bulan tersebut nilainya nihil, ya. Kecuali untuk bulan Desember itu walaupun nihil tetap wajib dilaporkan. Jadi maksudnya begini, di bulan Januari tidak ada pembayaran pajak penghasilan. Berarti tidak ada pemotongan pasal 21. Maka kewajiban melaporkan SPT pasal 21 di bulan Januari tidak perlu dilakukan. Kemudian di bulan Februari kita ada pembayaran gaji. Berarti ada pemotongan pasal 21. Berarti SPT masa pasal 21 bulan Februari tetap kita laporkan. Jadi Januari tidak dilaporkan, Februari dilaporkan. Di bulan Maret tidak ada pemotongan pasal 21, berarti tidak perlu dilaporkan. Di bulan April ada pembayaran gaji, sehingga ada objek pasal 21, maka kita tetap melaporkan SPT masa pasal 21 bulan April. Ya. Jadi tergantung ada atau tidak yang kita potong pasal 21-nya. Jika tidak ada, tidak perlu dilaporkan SPT masa pasal 21, tetapi jika ada, baru kita laporkan. Ya.
Nah, tetapi menjadi berbeda khusus untuk bulan Desember. Walaupun tidak ada pemotongan PPh pasal 21 di bulan Desember, tetap harus dilaporkan SPT masa pasal 21 bulan Desember. Karena pada prinsipnya SPT masa pasal 21 bulan Desember itu merupakan SPT tahunan PPh pasal 21, di mana dilakukan perhitungan ulang selama 1 tahun, dimulai dari SPT masa pasal 21 bulan Januari sampai dengan bulan November. Hak bagi orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang memotong pasal 21. Hak pertamanya adalah meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21. Kemudian bagi si penerima honorarium yang bukan pegawai peserta kegiatan yang di mana penghasilan dipotong pasal 21, maka dia berhak juga mendapat bukti pemotongan pasal 21. Sekarang saya lanjutkan dengan perlakuan atas PPh pasal 21. Itu bervariasi tergantung kepada jenis penghasilannya. Nah, ada beberapa kategori penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kemudian yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai. Keempat, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final. Yang kelima, penghasilan lainnya. Nah, ini adalah saya menjelaskan tentang istilah pegawai tetap. Istilah pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, contohnya antara lain karyawan dengan status outsourcing atau karyawan kontrak, guru honorer, pegawai honorer, dengan syarat yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu dan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi istilah pegawai tetap menurut ketentuan perpajakan itu adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk karyawan outsourcing atau karyawan kontrak dan guru honorer atau pegawai honorer ya. Jadi dalam pengertian pajak, pegawai honorer termasuk ke dalam pengertian pegawai tetap. Nah, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap terbagi dua, penghasilan teratur dan tidak teratur. Teratur berarti gaji. Sedangkan tidak teratur itu bonus, THR, jasa produksi, tantiem, dan sebagainya. Nah, untuk perhitungan pasal 21 untuk pegawai yang khusus untuk penghasilan teratur, cara menghitungnya, langkah pertama, menghitung penghasilan neto. Cara mendapatkan penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, dikurangi lagi dengan iuran pensiun JHT yang ditanggung pegawai. THT tunjangan hari tua, JHT jaminan hari tua. Nah, kemudian setelah kita mendapat angka penghasilan neto, selanjutnya kita menghitung penghasilan kena pajak. Caranya penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. PTKP ini tergantung statusnya ya. Kemudian selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 dengan cara penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua ya. Satu penghitungan masa atau bulanan. Ini khusus berlaku untuk Januari sampai dengan November. Kemudian khusus untuk Desember, yang kedua, dilakukan penghitungan kembali setahun. Ya. Jadi saya ulangi, khusus untuk bulan Desember dilakukan penghitungan kembali setahun. Tadi saya sudah menjelaskan di slide sebelumnya. Jadi kalau untuk SPT masa Januari sampai November, jika ada pemotongan pasal 21 dilaporkan SPT masanya, tetapi jika nihil tidak.
perlu dilaporkan. Tetapi khusus untuk bulan Desember, tapi wajib dilaporkan. Jadi khusus untuk bulan Desember wajib dilaporkan. Kenapa? Karena bulan Desember itu dilakukannya perhitungan kembali setahun penghasil PPh pasal 21. Oke, untuk penghitungan kembali PPh pasal 21 selain pada bulan Desember juga dilakukan jika pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. Nah, untuk pengurangannya terhadap penghasilan neto pegawai tetap itu adalah biaya jabatan. Ya, saya ulangi, pengurangan terhadap penghasilan bruto yaitu biaya penjabatan sebesar 5% atau maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Ya, untuk khusus untuk yang yang penerima pensiun, maka dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan brutonya atau maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun ya. Jadi pengurang yang pertama terhadap penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pasal 21 adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, ini adalah perbandingan di akhir tahun di masa Desember di mana dilakukan penghitungan kembali PPh pasal 21 setahun. Jadi langkah pertama kita menghitung PPh pasal 21 untuk Januari sampai Desember 12 bulan. Ya. Kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 Januari November 11 bulan. Saya ulangi. PPh pasal 21 setahun itu dimulai dari Januari sampai Desember dihitung ulang. Kemudian dikurangi dengan pasal 21 dari periode Januari sampai dengan November, yaitu masa 11 bulan ya, 11 bulan. Maka selisihnya itu adalah PPh pasal 21 untuk bulan Desember ya. Kita lanjutkan dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, penghasilan yang diterimanya antara lain dikenal dengan istilah upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, upah yang dibayar secara bulanan. Dalam penghitungan PPh pasal 21, untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tidak boleh dikurangi dengan biaya jabatan. Jadi pengurang biaya jabatan hanya berlaku untuk pegawai tetap. Nah, ketentuan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas bisa dilihat di tabel ini. Kalian bisa perhatikan di sini. Apabila penghasilan yang kita bayar kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu dalam satu hari, penghasilan tersebut kurang dari 450.000, maka terhadap penghasilan tersebut tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Atau dengan kata lain, bukan objek PPh pasal 21. Jika penghasilan seharinya yang dibayarkan lebih dari 450.000, maka yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah kelebihan di atas 450.000. Misal, contoh, sehari dibayar upah 600.000. Maka yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah 600.000 dikurangi 450.000. Jadi hanya 150.000 yang merupakan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Jadi 450.000-nya dikeluarkan dulu karena itu bukan merupakan objek pajak. Ini saya kasih contoh, honor seorang tukang bangunan sehari 100.000. Bekerja selama 30 hari dalam 1 bulan. Maka terima honor 30 hari kali 100.000 per hari, 3 juta.
Nah, kita mulai menghitung apakah terhadap pembayaran honor atau upah 3 juta kepada tukang bangunan ini merupakan objek pasal 21. Kita coba tes, kita lakukan perhitungan. Dasar pengenaan pajaknya adalah 100.000 dikurangi dengan 450.000 yang bagian yang tidak dikenakan pajak atau yang tidak termasuk objek pajak. Upah 1 hari 100.000. Batasan yang tidak dikenakan pajak 450.000. Berarti dasar pengenaan pajaknya 0 sehari. Tidak ada yang dikenakan pajak. Itu yang pertama. Sekarang kita hitung yang kedua batasannya. Sebulan dia terima 3 juta. Sedangkan batasan sebulan yang tidak dikenakan pajak adalah 4.500.000. Kalian bisa lihat slide di sini. Kalau per hari 450.000, kalau sebulan tidak boleh melebihi 4.500.000. Karena 4.500.000 adalah batasan yang sebulan yang tidak dikenakan pajak. Kita kembali ke sini. Per hari tidak dikenakan pajak karena upah hariannya lebih rendah dari batas 450.000. Sedangkan untuk 1 bulan 3 juta, dia berada di bawah batas juga dalam 1 bulan, yaitu 4.500.000. Sehingga dapat disimpulkan honor 3 juta tukang bangunan tersebut tidak perlu dipotong PPh pasal 21 atau bisa disebut dengan istilah PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 0. Ya. Kita lanjutkan dengan istilah bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, bukan pegawai, jadi ada kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan tersebut. Itu ada beberapa profesi ya. Yang pertama adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ada 8 profesi, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan seterusnya ya. Ini olahragawan, penasihat, pengarah, peneliti, dan seterusnya. Yang keenam, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik. Kemudian 7, agen iklan, pengawas, atau pengelola proyek, pembawa pesanan, dan seterusnya. Petugas penjajah barang dagangan, salesman. Petugas dinas luar asuransi, agen asuransi. Kemudian yang ke-12, distributor perusahaan multi level marketing, dan seterusnya ya. Nah, itu ada 12 profesi yang masuk kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan. Nah, kelompok bukan pegawai ini yang sebanyak 12 ini itu disederhanakan di dalam SPT PPh pasal 21 menjadi 6 kategori. Jadi ada 12 profesi, kembali ke bukan pegawai. Profesi yang pertama tenaga ahli, ada 8 profesi. Kemudian pemain musik dan seterusnya. Semuanya ada 12 ya di sini. Nah, di dalam SPT pasal 21 yang kelompok bukan pegawai ini disederhanakan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, imbalan kepada distributor multi level marketing. Kedua, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Yang ketiga, imbalan kepada penjajah barang dagangan. Yang keempat, imbalan kepada tenaga ahli. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Yang keenam, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, sebenarnya itu ada 5 kategori ya di dalam SPT masa pasal 21. Cuma yang kelima ini imbalan kepada bukan pegawai dibagi 2. Yaitu penghasilan yang berkesinambungan dan penghasilan yang tidak berkesinambungan, sehingga totalnya menjadi 6 ya.
Terdapat 3 cara perhitungan PPh pasal 21 untuk kelompok yang bukan pegawai. Nah, sekarang kita bicara bagaimana cara menghitung pasal 21 untuk yang kelompok bukan pegawai. Yang pertama, PPh pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan. Maksudnya seperti ini. Ada profesi tenaga ahli yang masuk kelompok bukan pegawai menurut ketentuan perpajakan, misalnya dokter. Jadi perusahaan kontrak dokter untuk datang seminggu sekali memeriksa kesehatan dari pegawainya. Nah, terhadap kedatangan dokter seminggu sekali tersebut, secara rutin perusahaan membayar honor dokter setiap bulannya. Nah, honor kepada dokter yang kita minta berkunjung kepada perusahaan secara rutin itu masuk jenis kategori bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan. Karena tiap bulan dokter itu berkunjung, tiap bulan kita melakukan pembayaran honor dokter itu secara terus-menerus. Berarti dia menerima penghasilan secara berkesinambungan. Nah, untuk yang jenis kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, dalam perhitungan pasal 21-nya memperoleh pengurangan sebesar PTKP. Jadi cara menghitungnya 50% kali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sebulan dikalikan dengan tarif pasal 17. Dan perhitungan pasal 21 ini dilakukan secara kumulatif. Nah, bagaimana contoh perhitungannya? Untuk contoh perhitungan agar mudah dipahami, akan saya berikan di materi pertemuan kita berikutnya. Kalau di pertemuan yang sekarang ini saya menjelaskan cara menghitung, ya. Jadi saya tidak memberi contoh. Nah, untuk syaratnya mendapatkan perhitungan yang masuk kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan ini, di mana mendapat pengurangan sebesar PTKP, itu syaratnya harus terpenuhi dulu. Yang pertama, orang yang menerimanya, dalam hal ini yang bukan pegawai, itu harus punya NPWP. Syarat yang kedua, penghasilan berasal dari hubungan kerja. Hubungan kerja tadi saya kasih contoh dokter yang diminta berkunjung memeriksa kesehatan karyawan. Berarti ada hubungan kerja. Kemudian dokter tersebut tidak memperoleh penghasilan lainnya. Kemudian tentunya dia harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP. Ya. Sekarang yang kedua, PPh pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan tetapi tidak memperoleh pengurangan PTKP. Kalau yang pertama tadi mendapat pengurangan PTKP. Kalau yang kedua tidak memperoleh pengurangan PTKP. Jadi untuk menghitung pasal 21-nya caranya 50% kali penghasilan bruto langsung dikalikan pasal 17. Kalau yang pertama tadi ada pengurangan PTKP sebulan. Nah, kapan kita menggunakan perhitungan ini? Jika si penerima penghasilan tersebut tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Apa syaratnya? Ya tadi ada 4. Memiliki NPWP, penghasilan berasal dari hubungan kerja, tidak memperoleh penghasilan lainnya, dan harus menyerahkan fotokopi NPWP. Jadi jika tidak terpenuhi syarat ini, maka kita menggunakan rumus menghitung pasal 21-nya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah PPh pasal 21 bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Kalau kita bicara penghasilan yang tidak berkesinambungan, contohnya seperti ini. Perusahaan memanggil teknisi AC. Orang pribadi yang berprofesi sebagai teknisi AC. Nah, terhadap jasanya kita membayar honorarium. Nah, terhadap honorarium itu kita potong PPh pasal 21. Nah, karena teknisi AC ini hanya datang sekali, hanya untuk memenuhi panggilan kita sekali saja, maka dia masuk kelompok bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Maka untuk menghitung PPh pasal 21-nya, kita menggunakan cara seperti ini.
50% kali penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Jadi kalau kalian perhatikan, untuk yang angka 2 dan angka 3, cara menghitung pasal 21-nya sama. Ya. Kalau yang angka 1 berbeda karena mendapat pengurangan PTKP 1 bulan. Saya lanjutkan dengan PPh pasal 21 final. Ada 2 penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 21 final. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Jadi artinya setiap pembayaran uang pesangon, uang pensiun, uang THT atau uang JHT itu merupakan objek PPh pasal 21 final. Nah, sini saya memberikan pengertian uang pesangon ya. Silakan dibaca. Kemudian saya juga memberi pengertian uang manfaat pensiun itu apa, tunjangan hari tua apa, jaminan hari tua apa, ya. Ini definisinya saya ambil dari peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010. Nah, ini adalah cara menghitung PPh pasal 21 final. Misalnya terhadap uang pesangon. Itu tarifnya itu ada 4 lapisan, 0% itu terhadap pesangon sampai dengan 50 juta. 5% itu berlaku untuk pesangon di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Kemudian lapisan ketiga 15% berlaku untuk pesangon di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Terakhir 25% berlaku untuk pesangon di atas 500 juta. Coba kalian perhatikan di sini. Ini berbeda dengan tarif pasal 17 orang pribadi ya. Pasal 17 orang pribadi, tarif pajaknya ada 4 lapisan, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ya, ada 4 lapisan ya, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Tetapi khusus untuk pesangon, tarif PPh finalnya, pasal 21 final, dimulai dari 0%, 5%, 15%, dan 25%. Jadi tidak berlaku tarif 30%. Demikian pula untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Berlaku 2 lapisan tarif saja. 0% dan 5%. Jadi kembali saya ulangi, tarif PPh pasal 21 final untuk uang pesangon ada 4 lapisan, 0%, 5%, 15%, dan 25%, tergantung besarnya pesangon ya. Tetapi kalau untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, berlaku tarif PPh pasal 21 final 2 lapisan saja, 0% dan 5%. Tergantung besar uang pensiun, uang tunjangan hari tua, dan uang jaminan hari tua. Objek PPh pasal 21 final yang kedua yaitu adalah penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunannya. Jadi apabila ada instansi pemerintah melakukan pembayaran honorarium kepada pejabat negara, PNS, atau anggota TNI Polri, maka terhadap honorarium tersebut dipotong PPh pasal 21 final. Di mana tarifnya berlaku khusus. Tarifnya terbagi 3 kelompok, 0% tarif PPh pasal 21 final jika si penerima honorarium tersebut adalah PNS golongan 1, golongan 2, anggota TNI Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara, dan pensiunannya. Jadi artinya tidak dipotong pasal 21 karena tarifnya 0%. Kemudian tarif 5% itu berlaku untuk honorarium yang diterima oleh PNS golongan 3 ke atas
atau anggota TNI Polri yang golongannya pangkatnya perwira pertama ke atas beserta pensiunannya. Kemudian yang ketiga, tarif 15% dikenakan PPh pasal 21 final terhadap honorarium yang diterima oleh pejabat negara. Kemudian PNS golongan 4 ke atas, ya, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi beserta pensiunannya. Jadi pada akhirnya untuk honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, Polri dan pensiunannya itu adalah dua tarif, 5% dan 15%. 5% berlaku untuk golongan 3 maksimal 3D, ya. Jadi 3D ke bawah berlaku tarif 5%. Sedangkan untuk golongan 4A ke atas berlaku tarif 15%. Kita lanjutkan penghasilan lainnya. Penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh dalam kondisi sebagai berikut, ya. A. Imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya kepada peserta kegiatan. Meliputi peserta perlombaan, ya, macam-macam perlombaan, bisa kalian lihat di sini. Kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, dan seterusnya. Kemudian peserta dan atau dalam suatu kepanitiaan, ya, penyelenggara kegiatan. Kemudian peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Kemudian yang C, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai. Kemudian D, penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, ya. Nah, ini adalah penghasilan lainnya yang merupakan objek PPh pasal 21. Nah, tarif PPh pasal 21 tidak final yang berlaku untuk penghasilan lainnya dibagi dua ketentuan, ya. Jadi untuk penghasilan lain yang tadi di slide sebelumnya, yaitu imbalan yang berupa uang saku dan seterusnya, kemudian honorarium, jasa produksi, penarikan dana pensiun, ya, itu dibagi menjadi dua ketentuan. Imbalan untuk ini khusus untuk imbalan peserta kegiatan. Cara menghitung PPh pasal 21 tidak finalnya adalah tarif pasal 17 dikalikan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran. Sedangkan perhitungan pasal 21 untuk lainnya yang terdiri atas imbalan tidak teratur bagi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, imbalan tidak teratur kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun, cara menghitung pasal 21-nya adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan jumlah kumulatif penghasilan bruto. Jadi berbeda, ya, cara menghitungnya. Kalau untuk imbalan peserta kegiatan per setiap kali pembayaran. Jumlahnya misalnya 1 juta, langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Lapisan pertama 5%. Ya. Sedangkan kalau yang lainnya, itu harus menghitung jumlah kumulatif PPh bruto. Ya, jika memang penghasilan itu progresif, ya, artinya secara terus-menerus. Baik, dalam pertemuan ini saya tidak memberikan contoh-contoh perhitungan sehingga kalian mudah memahami apa yang saya jelaskan tadi, karena saya membagi sesi di bagian 2 nanti di minggu depan, di video berikutnya, saya akan memberikan contoh-contoh perhitungan agar mudah memahami apa yang telah saya jelaskan di bagian pertama ini, ya. Saya kira untuk pertemuan siang ini kita cukup. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan atau di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.